ada juga karena memang kita akui nggak sedikit remaja kita sekarang mengalami kesepian ya. Karena kurang kasih sayang orang tua, bapak ibu nggak ada atau sibuk seperti Ini itu. menjadi salah satu faktor juga. Salah satu juga gitu kan, karena kan orang itu kan paling gak enak kesepian. Punya duit, nggak punya duit emang nggak enak gitu kan. Tapi paling gak enak udah nggak punya duit, sepian lagi begitu kan. Nah punya duit tapi kesepian tuh nggak enak begitu kan. Ini banyak remaja kita mereka fasilitas ada, ya dia punya HP, dia punya gadget, ya dia punya laptop, wah internet juga ada seperti itu, tapi dia kesepian. Ya dia nggak puas dengan cuman di jaring sosial yang lain ya, dengan medsos yang lain dia nggak puas. Dia pengennya lebih tadi pemenuhan dorongan sayangnya itu kan pengen dicintai, pengen disayangi, yang dia nggak dapat dari bapak ibunya begitu kan. Atau juga memang dia secara naluri ya karena sekarang kan tontonan, bacaan, lagu yang sifatnya romantis segala macam itu kan banyak berpengaruh tuh, ya? berpengaruh itu kan, jadi terstimulan itu kan, terdorong pengen punya pacar. Sementara kalau dia langsung ke temen temen di sekolah nggak berani, temen kelas nggak berani, coba dengan orang asing deh seperti itu, akhirnya dicoba aplikasi kayak begitu, emang dia Ustadz Iwan lagi, Masya Allah. kayaknya kopinya enak Pak Ageng gitu. Mau join. Waduh, nanti saya kayaknya harus pesen kayaknya nih. Iya ini, Pak Yantonya mana ini nggak ada? Oh, ada baristanya di sekolah nih? Ada, ya. Luar biasa. Merangkap OB. Luar biasa sekolah ini. Ustadz Iwan nih, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Ageng. Ini ganteng banget pakai batik nih. Alhamdulillah nih ya. Masya Allah. Batik. Ustadz, ada yang mau saya tanyain nih Ustadz nih. Sekarang ini lagi rame aplikasi chatting sama kencan para remaja untuk itu Ustadz. Esek-esek Ustadz. Aduh. Ini kenapa semakin kesini semakin marak nih Ustadz nih? Iya. Jadi Pak Ageng ya, ini salah satu memang dampak bawaan ya dari kemajuan teknologi khususnya di bidang IT. Ya. Ketika kemudian kita terhubung ke banyak orang dengan IT itu kan, akhirnya komunikasi kan semakin luas. Iya. Lalu muncul macam-macam aplikasi gitu kan, nah, yang itu memudahkan orang untuk komunikasi yang sifatnya khas. Kalau kayak beberapa medsos kan untuk berita, atau juga pengen kita nge-follow lifestyle orang gitu kan. Tapi kemudian nih dibuat beberapa aplikasi itu yang khusus misalnya untuk kencan, dating. Jadi aplikasi dating itu memang cukup banyak. Ya kita memang nggak bisa menghindar dari kondisi sekarang hari ini ya. Kenapa? Karena satu memang ini juga dianggap legal oleh negara kita begitu kan. Yang kedua ini juga salah satu bagian dari pengembangan teknologi. Memang bisa positif bisa negatif ya Pak Ageng ya. Kalau misalnya orang yang menyelenggarakan atau membuat jasa aplikasi dating itu dia Islami, bertanggung jawab, kemudian juga betul-betul dijaga keamanannya, itu bisa aman begitu ya. Tapi kalau yang banyak bertebaran itu rata-rata memang ya hanya sekedar dia buka aplikasi untuk kencan, tapi kemudian juga tidak memperhatikan aspek-aspek keamanan dari orang-orang yang terlibat di sana itu ya. Satu, ini memang dampak dari kemajuan teknologi komunikasi yang sekarang sudah sangat luar biasa ya. Gitu. Yang kedua, Pak Ageng, kalau saya lihat juga kalau untuk di kalangan secara umum ya, bukan remaja ya. Kan memang juga nggak sedikit orang-orang mereka yang belum dapat jodoh, usia sudah katakanlah di atas 25, 30, terutama yang perempuan ya kan ya, belum dapat jodoh. Jadi mereka mencari peruntungan nih dengan siapa tahu gitu kan, dengan aplikasi itu nih dapat calon suami, calon istri yang sebenarnya diharapkan begitu kan, seperti itu. Jadi memang ada orang-orang yang memang juga sengaja mencari itu untuk kepentingan yang memang untuk mereka ya, seperti demikian. Tapi ini yang ketiga yang juga saya perhatikan di beberapa pemberitaan ya, ini ada orang-orang yang memanfaatkan aplikasi kencan ini untuk tujuan yang kurang pas, yang kurang baik. Apa misalnya? Ada yang mereka manfaatkan ini cuma untuk main-main aja. Misalkan cara cewek nih gitu kan ya. Nah, dia pengen
Jadi pengen dijajanin sama cowok gitu kan. Oh ini ada nih, oh di aplikasi ini ada cowok nih, kayaknya nggak jauh nih. Di Jakarta, gue di Bekasi nih, ketemuan deh. Di mana ketemuannya? Bisa ketemuan di kafe yang harganya juga lumayan lah gitu kan, harga kopi segala macam. Atau pengen nonton di sinema yang mana, yang tiketnya mahal seperti itu. Jadi ada juga yang manfaatin aplikasi itu untuk tadi, untuk main-main aja, untuk dapat ya bisa dijajanin gratis gitu kan. Saya pernah baca tuh sampai cowok yang curhat gitu kan, dia berapa kali ketemu cewek lewat aplikasi itu, ya kayak dipalak begitu ya. Oh, diporotin. Diporotin kalau baca gitu kan. Oh, sekali dia ketemu kencan habis 500.000 kan begitu kan. Tapi kemudian ya dia coba lagi karena mungkin lagi sial nih nggak dapet yang baik gitu kan, kayak begitu. Ada juga yang begitu memang ya. Dan yang bahaya ini yang berikutnya, yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi itu untuk melakukan penipuan-penipuan. Karena ada kasus itu bukan cuma di luar negeri, tapi juga dalam negeri ya. Jadi mereka ini morotin nih, cowok yang morotin cewek begitu. Kalau tadi kan cewek nih morotin cowok. Kalau ini ada sebaliknya, cowok yang dia morotin cewek gitu kan. Dia ikut di aplikasi kayak begitu, kemudian ya dia datangin tuh perempuan itu, ya dia bisa acting lah gitu kan ya. Oh jadi wah bisa bikin memikat hati si ceweknya gitu kan, senang segala macam. Dan bukan cuma satu, beberapa perempuan tuh dia datangin. Ini sempat jadi satu korbannya banyak. Benar. Ini sempat jadi satu film dokumenter ini. Cukup heboh waktu itu ya, karena korbannya banyak dan udah amat keterlaluan. Dan ternyata di Indonesia juga ada nih yang seperti itu ya. Sampai kemudian korbannya pada speak up, pada ngomong akhirnya gitu kan. Hati-hati nih cuma cowok ini akhirnya di spill tuh kan, dibocorin tuh kan data si cowok seperti itu. Ini ada juga yang memang dengan modus-modus yang sifatnya itu memang ingin ya kejahatan ekonomi, kejahatan keuangan seperti itu. Dan yang terakhir ini yang paling bahaya, ini juga dijadikan untuk tadi yang Pak Ageng bilang, untuk apa namanya transaksi prostitusi, transaksi yang sifatnya adalah untuk ya pelacuran. Ini nggak sedikit juga terjadi seperti itu. Baik itu memang sifatnya adalah ya memang concern ya, mereka melakukannya concern, artinya nggak dipaksa gitu kan. Ada yang maaf ya berbayar, ada yang memang suka itu terjadi. Kenapa? Ya karena nggak ada yang mantau kan. Si pembuat aplikasi itu kan nggak bertanggung jawab tentang apa yang kemudian terjadi, ya, apa yang kemudian dilakukan oleh para penggunanya, para usernya, dia nggak tanggung jawab seperti itu. Cuman orang yang menggunakan aplikasi itu suka memanfaatkannya tadi yang paling fatalnya untuk yang poin terakhir tadi itu, sampai digunakan untuk aplikasi untuk keperluan prostitusi di antara mereka. Wah ini memang sangat beresiko Pak Ageng. Makanya aplikasi ini kayak pisau bermata dua begitu ya. Satu sisi mungkin bisa jadi satu katakanlah ya sarana untuk orang-orang memang yang pengen dapat jodoh gitu kan. Tapi sisi lain ini bisa jadi berbahaya gitu kan. Dari mulai niatnya motif ekonomi tadi ya, morotin malak, kemudian juga ngambil keuntungan keuangan dari situ, sampai kemudian tadi untuk keperluan sifatnya sudah lagi prostitusi begitu Pak Ageng. Nah, nih Ustadz, masalahnya ini yang pakai aplikasi ini para remaja nih Ustadz. Betul. Ini ada dampaknya nggak nih Ustadz nih? Terutama mereka itu kan apa ya? Masih remaja itu kadang penasaran Ustadz. betul. Penasarannya luar biasa banget gitu. Sehingga ya coba-coba nyari pasangan yang itu nggak halal gitu Ustadz. Iya, gimana? Iya memang persoalannya kan siapapun bisa akses ya Pak Ageng ya. Dia bisa masukin data. Gitu. Kan misalkan harus untuk yang usia katakanlah 18. Tapi kan bisa. Kan nggak disuruh setor kartu keluarga di situ kan. Iya, betul. Nggak disuruh setor kemudian KTP. Yang penting masukin data aja seperti itu. Tinggal nulis angka. Bisa masuk begitu kan. Nah ini memang salah satu kelemahan ya. Aplikasi macam begitu sehingga siapapun bisa masuk dan orang yang usernya bisa manipulatif itu. Terus yang berikutnya remaja. Kenapa sampai ada yang pakai begitu? Ya banyak sih faktornya Pak Ageng ya. Dari mulai yang sifatnya penasaran, iseng begitu kan. Oh nih coba deh gitu kan. Ternyata kok asik juga nih bisa chat sama lawan jenis kayak gini seperti itu. Ada juga karena iseng-iseng aja seperti itu kan. Ingin main-main, tapi ada juga sampai kebablasan gitu kan. Chat hanya ketemu kopi darat lah segala macam. Ya tadi yang seperti Pak Ageng bilang, sampai kemudian jatuh dalam hubungan di luar nikah begitu ya. Yang kedua, ada juga karena memang kita akui nggak sedikit remaja kita sekarang mengalami kesepian ya.
karena kurang kasih sayang orang tua, bapak ibu nggak ada atau sibuk seperti Ini itu. menjadi salah satu faktor juga. Salah satu juga gitu kan, karena kan orang itu kan paling gak enak kesepian, punya duit nggak punya duit emang nggak enak gitu kan, tapi paling gak enak udah nggak punya duit sepian lagi begitu kan. Nah punya duit tapi kesepian tuh nggak enak begitu kan. Ini banyak remaja kita mereka fasilitas ada, ya dia punya HP, dia punya gadget, ya dia punya laptop, wah internet juga ada seperti itu, tapi dia kesepian. Ya dia nggak puas dengan cuman di jaring sosial yang lain ya, dengan medsos yang lain dia nggak puas. Dia pengennya lebih tadi pemenuhan dorongan sayangnya itu kan, pengen dicintai, pengen disayangi yang dia nggak dapat dari bapak ibunya begitu kan. Atau juga memang dia secara naluri ya, karena sekarang kan tontonan, bacaan, lagu yang sifatnya romantis segala macam itu kan banyak Berpengaruh tuh, ya? berpengaruh itu kan, jadi terstimulan itu kan, terdorong pengen punya pacar. Sementara kalau dia langsung ke temen temen di sekolah nggak berani, temen kelas nggak berani, coba dengan orang asing deh seperti itu. Akhirnya dicoba aplikasi kayak begitu. Emang diakui ada remaja kita tuh mereka ya cari perhatian dari pihak lain. Karena apa? Karena di rumah kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Dan yang ketiga ini yang kita khawatirkan lebih parah lagi tadi, yang menggunakan aplikasi ini untuk kepentingan prostitusi itu, Pak Ageng gitu kan. Ada, karena memang juga ada beberapa aplikasi itu yang saya kira kalau di kalangan anak-anak muda atau orang dewasa tuh udah hafal aplikasi ini nih memang ya kalau istilah sekarang buat open BO gitu kan, untuk mesen booking prostitusi dan sebagainya. Itu orang sudah banyak tahu gitu kan. Dan saya baca itu ternyata PPATK ya, Pusat Pengawas Analisis Transaksi Keuangan itu ternyata menemukan banyak loh Pak Ageng ya. Jadi transaksi keuangan yang ternyata diduga kuat ini Ke situ. Bisnis prostitusi begitu kan. Dan itu sampai ratusan miliar nilainya itu kan. Ratusan miliar? Betul. Artinya memang ada ribuan remaja, dan memang diduga kuat oleh PPATK ini nih pelakunya remaja yang mereka sudah terlibat di dalam entah itu jaringan atau juga entah bagaimana, pokoknya dalam dunia prostitusi. Ya mungkin bisa jadi salah satunya penggunaannya lewat aplikasi seperti itu. Bisa juga dengan yang lain. Ini memang sudah sangat liar gitu Pak Agung ya. Kita sangat cemas dan sangat prihatin sekali. Nah kalau gitu nih Ustadz, orang tua nggak boleh kecolongan nih Ustadz nih. Itu Pak Agung, Masya Allah. Nah ini peran orang tua harus gimana nih? Karena terkadang orang tua tuh ya ngasih gadget, yang penting aman lah gitu ya. Nah disenengin anaknya, pokoknya diturutin segala permintaannya. Nah sudah dilepas. Betul. Nah ini gimana nih peran orang tua? Inilah persoalan kita hari ini ya. Banyak orang tua itu kan tidak punya visi ya, tidak punya visi dan juga misi anaknya mau diapakan, begitu ya. Dan paling fatal lagi ketika kemudian tidak menjadikan Islam itu sebagai pondasi dalam pendidikan agama, pondasi dan juga bingkai dalam pendidikan untuk anak-anak mereka. Jadi yang ditekankan misalnya akademik, yang penting anak pintar, bisa kuliah sampai ke luar negeri misal seperti itu, nilai akademiknya bagus itu kan. Ada orang tua yang fokusnya hanya kepada akademik saja begitu ya, sementara lupa untuk membentuk karakter anak itu dengan pondasi dan dengan bingkai agama begitu. Akhirnya kemudian ketika lihat anaknya butuh sesuatu untuk meningkatkan akademik dia atau karena tuntutan zaman misalnya, diberikanlah gadget misalnya, nggak tanggung-tanggung yang bagus dan begitu kan. Tanpa kemudian orang tua ini, ada orang tua yang memang nggak tahu sama sekali dunia pergadgetan, dunia maya kayak apa, ada kayak begitu nggak tahu sama sekali. Oh ternyata ada begitu Pak ya. Banyak orang tua tuh baru tahu. Ngomong-ngomong, oh ternyata gini Pak ya, oh gini Pak ya. Baru tahu mereka, nggak sadar bahwasanya di dunia maya itu ya, itu banyak aplikasi-aplikasi itu yang berbahaya. Yang itu tidak diblokir, tidak dihapus oleh pihak, ya katakanlah Google ya, kalau Android ya seperti itu. Karena dianggap buat mereka penting. Karena kita jangan lupa, Google itu kan salah satu pendukung aliran pelangi Google itu kan. Mereka juga mendukung tuh kaum Sodom seperti itu gitu ya. Nah, orang tua yang nggak ngerti kan kasih aja gadget, kasih kemudian kuotanya atau wifi-nya seperti itu, tanpa kemudian mengawasi dan ngajak anak itu ngobrol. Apa yang mereka buka, yang mereka temui, nggak menanamkan nilai juga seperti itu. Akhirnya memang satu nih orang tua, memang persoalan untuk pendidikan anak bagaimanapun juga Pak Ageng itu memang harus orang tua. Harus orang tua kemudian sadar, punya visi dan misi, dan punya nilai dan bingkai yang ingin ditanamkan pada anak. Kalau nggak punya repot gitu kan. Jadi mengikuti arus besar
peradaban sekarang yang ada gitu ya. Atau nanti orang tua yang harus menanggung malunya, menanggung resikonya. Atau misalnya nauzubillah ya, ada video porno anaknya beredar, misalkan begitu kan? Atau misalnya ya nauzubillah, misalkan ya anaknya tahu-tahu hamil misalnya begitu kan? Ya, tanpa orang tua tahu itu kan bahwa apa yang dilakukan anak itu dengan gadget yang mereka pakai itu Pak Ageng. Nah sekarang nih Ustadz, bagaimana nih terkait dengan peran sekolah Ustadz? Ya, terkait ini kan namanya teknologi ya nggak bisa dibendung Ustadz. Kemajuannya itu semakin kesini semakin keren-keren Ustadz. Betul. Dan bahkan orang tua atau bahkan guru-guru banyak yang ketinggalan juga itu update-nya itu. Nah ini gimana nih sekolah supaya anak didiknya itu bisa apa ya mengantisipasi ini? Iya. Yang awal tuh memang kita orang tua terutama saya ya yang sudah masuk generasi apa ya generasi apa milenial saya masuknya ya itu memang banyak ketinggalan. Baby boomer kayaknya. Gen X ya. Itu banyak yang memang nggak ngeh ya dan sudah ketinggalan lah dengan teknologi yang sekarang ada, nggak ngerti harus apa bagaimana, bahkan transaksi menggunakan apa namanya e-money juga mungkin bingung kan, bagaimana top up uang ke aplikasi ini juga itu juga bingung, gimana cara order makanan online itu bagaimana bingung. Sekarang aja masuk restoran itu mesennya harus pakai itu scan code gitu QRIS. kan. Bayarnya pakai QRIS juga harus ini dulu scan barcode-nya supaya bisa kebuka menu-menunya kayak begitu. Itu banyak orang tua Gen X ya, apalagi baby boomer ya, itu yang nggak paham begitu. Nah, di situ makanya pentingnya kemudian orang-orang yang ngerti di bidang IT ya, itu mereka juga paham agama. Untuk apa? Untuk menjadi penggawa, mengawal nih generasi Gen Z-nya, Gen Y-nya, segala macam untuk dikawal jangan sampai kemudian mereka terbawa arus besar yang ini lebih banyak nilai-nilai liberalismenya, kebebasannya itu. Kalau mengharapkan dari generasi baby boomer atau Gen S memang berat lah. Maka saya nggak setuju kalau kementerian misalnya komunikasi atau kementerian ristek itu dipegang baby boomer begitu. Itu harus orang-orang memang justru yang mereka itu ngerti tentang kondisi sekarang. Bayangkan kalau Kemenkominfo ya, kan di situ kondisinya di situ. Yang megang baby boomer atau nggak ngerti tentang dunia IT, apa yang bisa dilakukan nanti oleh dia gitu kan, nggak bisa apa-apa. Maka butuh kemudian orang-orang yang memang itu mumpuni punya kapabilitas di bidang IT dan juga komunikasi ini yang kemudian dibarengi dengan tadi pondasi agama dan bingkai agama seperti itu. Makanya kalau guru-guru kan sekarang saya pikir terutama yang muda-muda ya kayak Pak Ageng juga teman-teman itu yang kemudian harus ada satu fokus ya, mungkin ada katakanlah unit khusus di sekolah itu yang membidangi masalah tadi begitu kan, kemudian membuat semacam kurikulum atau silabus pendidikan untuk anak-anak ya, kalaupun bukan silabus buat anak-anaknya tapi sebagai pegangan buat guru gitu kan. Ketika nanti misalkan pelajaran apa disampaikan masalah ini, atau ketika konseling ada guru konselingnya kan dengan murid itu sudah bisa menyampaikan tentang dampak-dampak itu kepada anak-anak. Jadi memang harus dipegang hal seperti ini oleh orang yang memang di bidangnya. Ya kalau orang yang nggak mumpuni bingung, kalau kayak saya udah nggak ngerti itu bagaimana aplikasi ini pakainya apa segala macam. Nah harus makanya orang-orang yang memang betul-betul punya kompetensi di bidang itu. Lalu tadi dipondasikan dengan agama dan dibingkai dengan agama. Agar apa? Jadi bimbingan buat anak-anak. Di sekolah itu saya pikir harusnya ada nanti unit khusus yang memang membidangi masalah itu. Termasuk nanti mengedukasi orang tua. Karena kan gak semua orang tua ngerti kan. Banyak orang tua tuh yang gaptek ya kan. Betul. Yang HP cuma taunya buat nge-WA, buat foto, video. Gak ngerti aplikasi macam-macam gitu. Nah nanti harus ada nanti sekolah itu. Kemudian memberikan edukasi pada orang tua supaya bisa kerjasama dengan anaknya, bisa membimbing anak-anaknya dan juga bisa memberikan arahan buat anak-anaknya dalam masalah gadget begitu. Harusnya begitu, karena kalau enggak, wah repot nanti. Banyak orang tua yang gaptek, orang tua nggak ngerti, walaupun mungkin sama-sama masih usia muda 30-40, tapi kalau mereka nggak punya ilmu tentang hal itu, wah repot. Makanya sekolah ini harus
ada unit khusus yang kemudian dia membidangi masalah IT dan komunikasi, juga dampak-dampaknya minimal buat pegangan guru. Ketika guru nanti di kelas sampaikan pada murid, guru konseling ketika memberikan konseling, dan tadi pembinaan untuk orang tua agar paham. Karena jangan-jangan orang tua nggak ngerti, ngasih-ngasih aja. Anaknya minta, misalkan, Umi aku pengen minta HP, nanti apa HP yang kira-kira ini cocok? Ya itu iPhone 14 lah Mila, gitu kan. Oh gitu ya, harus itu ya? Iya Mi, itu memang yang paling mumpuni Mi. Malah lebih ngerti anaknya ya? Iya, Uminya mana ngerti. Uminya di HP-nya Cina, begitu kan. Emang itu apa kelebihannya? Itu bagus Mi, gitu kan. Kan nggak ngerti Uminya begitu kan. Atau sama juga Bapak juga nggak ngerti. Makanya situlah orang tua. Harus ada kerjasama dengan guru di dalam bidang IT dan komunikasi, apalagi terkait aplikasi yang itu yang karena bukan cuma aplikasi kencan yang normal ya Pak Ageng ya, ada juga aplikasi kencan tuh yang kaum sodom itu ada itu di situ ya, dan itu oleh pihak kayak Google ya, itu nggak dihapus itu ada, dan itu sudah banyak dimanfaatkan dan bahaya ini. Ataupun di media sosial pun nggak sedikit ada komunitas-komunitas itu yang seperti itu. Nah kalau orang tua nggak aware kan, nggak paham, nggak waspada, anaknya bisa kejeblos nanti masuk ke sana itu. Itu Pak. Nah, ini Ustadz ada nggak nih tips praktisnya untuk para orang tua nih, agar anak-anak itu bisa menjauhi ini nih? Ya, aplikasi-aplikasi kencan ini yang tujuannya ke arah negatif nih Ustaz nih. Gimana? Ya pertama orang tua harus selalu ada waktu untuk anak ya. Artinya harus ngobrol gitu ya. Kemudian memberikan ya harapan-harapan lah gitu kan pada anak ya. Sampaikan bahwa ya papa, mama atau abi, umi ini bukan orang yang ilmunya tinggi kayak kamu yang sekarang sedang belajar ngerti masalah gadget segala macam. Cuman abi, umi, papa, mama ini punya harapan kamu tuh jadi anak yang baik, hati-hati dengan penggunaan gadget begitu kan. Harus ada waktu untuk ngobrol dengan anak, menyampaikan harapan-harapan pada anak begitu ya. Juga memberikan ya tausiah-tausiah ringan lah pada anak ya, dan mengingatkan bahwasanya setiap hari itu nggak akan lepas dari pengawasan Allah Ta'ala gitu kan. Ya mungkin Abi, Umi, Pak Mama nggak tahu kamu buka HP itu kamu ngapain gitu kan. Kan nggak tahu, tapi ingat ya Allah Maha tahu seperti itu. Itu perlu sampaikan pada anak ya. Dan yang kedua berarti juga penanaman akidah itu penting jelas, ya? agama itu penting, jelas itu pertama dulu pada anak-anak ya. Terus yang kedua juga tentang tadi pemberian waktu itu juga kan untuk kasih sayang ya. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa ada sih remaja pakai aplikasi kencan itu memang ya karena cari perhatian gitu kan. Dia di rumah nggak dapat pelukan dari bapaknya, dia nggak dapat juga ciuman dari ibunya begitu kan. Akhirnya dia kan kering gitu kan. Namanya manusia kan punya dorongan naluri kasih sayang. Ketika itu dia nggak dapat pemenuhan, dia akan cari yang lain. Ya, di antaranya apa? Aplikasi kencan itu yang dimanfaatkan gitu kan untuk keperluan seperti itu gitu ya. Dan yang kedua orang tua juga harus kerjasama dengan sekolah. Maka tadi saya bilang sekolah itu memang harusnya ada unit yang kemudian membidangi masalah tersebut supaya kemudian bisa menjadi tempat bertanya orang tua, tempat kemudian orang tua itu konsultasi, Pak, anak saya ini saya lihat saya pernah nggak sengaja buka HP-nya Pak, ada aplikasi ini apa Pak ya? Itu kan dia bisa nanya gitu kan guru, jadi guru bisa menerangkan gitu kan. Oh itu Pak aplikasi ini Pak itu nanti gini. Kadang kan orang tua banyak yang nggak paham, tadi saya bilang Pak Ageng ya, yang generasi Gen X, apalagi baby boomer gitu kan, nggak ngerti begitu kan. Nah guru harus bisa membantu orang tua untuk kemudian semakin peka, semakin mengawasi penggunaan HP untuk anak-anaknya itu. Makanya perlu kerjasama antara guru dengan orang tua. Ataupun kalaupun nggak bisa dengan pihak sekolah, ya orang tua untuk mulai mencari tahu. Nah, jadi jangan jadi orang tua tuh statis gitu kan. Ya, pokoknya cukuplah anak itu sekolahin selesai gitu kan. Padahal dunia pendidikan dan dunia anak-anak kita tuh sekarang sangat kompleks sekali gitu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan cuma nonton zaman saya ya, kan X ya, nonton TV doang gitu kan. Tuh TV juga channel cuma satu, TVRI doang gitu. Sekarang macam-macam. Wah, sekarang ada apa TV digital itu kan di rumah saya udah ada
40 kalau nggak salah seluruh TV-nya gitu kan. Belum kalau nanti langganan orang tua anak minta langganan Netflix, Disney Channel segala macam. Kan banyak sekarang aplikasi film itu kan. Ya orang tua mungkin nggak ngerti gitu kan. Film apa aja di situ. Banyak film-film di situ itu yang muatan tuh muatan pornografinya kenceng, LGBT juga kenceng di situ. Ya orang tua nggak paham. Makanya orang tua memang harus belajar terus. Nggak bisa terus statis ya. Belajar terus, selalu mengingatkan anak supaya jangan coba-coba hal-hal yang itu jelas haram, yang bisa nanti merusak masa depan kamu seperti itu. Itu orang tua jangan pernah berhenti memberikan nasihat pada anak-anak, dan kalau nggak ngerti tanya. Jangan coba pada guru, pada sekolah, atau pada orang yang memang punya ilmu di bidang itu, supaya kemudian anak nih tidak tersesat di dunia maya, sampai tadi menggunakan aplikasi kencan untuk keperluan-keperluan yang nauzubillah min dzalik, atau anak dimanfaatkan oleh orang yang ada dalam aplikasi itu. Karena nggak sedikit juga gitu kan. Orang itu dia pandai memanipulasi perasaan user yang lain untuk kepentingan dia begitu kan. Baik itu untuk keuntungan ekonomi atau yang paling ngeri sekarang juga rame yang dari dulu ya, human trafficking. Jadi anak itu diculik dan dijual ya untuk macam-macam ya, untuk tenaga kerja murah atau ya nauzubillah ya dijadikan dimasukkan ke dunia prostitusi, Pak Ageng. Itu ngeri betul. Ya nih Ustadz, makasih nih udah banyak sharing-sharing di sini. Ini harus sering-sering nih Ustadz kesini nih. Ya mudah-mudahan Ageng bisa ya. Ya, saya mau ke depan dulu nih. Sama Pak Ageng. Kalau saya mau ke belakang Pak Ageng. Baik Ageng. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.